Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaiya ta'allum at-ta'lim istighfar mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim, para ulama, para guru, yang saya muliakan segenap para takmir Masjid Nurul Sa'adah, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Yang saya ta'zimi, saya muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurul Sa'adah, yang mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam karunia nikmat-Nya. Allah berikan kepada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, yang dengan dua nikmat ini insyaallah kita memiliki kunci untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakkan kita kembali untuk bisa hadir di tempat ini berjihad subuh, ya, salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan, Allah naikkan derajat kita, Allah berikan pahala untuk kita, dan Allah hapuskan dosa kita. Terlebih lagi Allah takdirkan kita untuk hadir di majelis ilmu agama, majelis yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadhil jannah, taman dari taman-tamannya surga. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membuat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa cinta kepada sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa berkumpul dengan beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para guru, Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, satu bulan yang termasuk bulan-bulan istimewa, bulan-bulan yang Allah muliakan, bulan-bulan yang agung, di mana amal-amal seorang hamba dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulqa'dah ini biasanya orang berangkat haji, orang yang mau berhaji sudah berangkat di bulan ini. Kemudian yang tidak berangkat haji biasanya siap-siap untuk beribadah di bulan Dzulhijjah dengan menyembelih kurban, gitu ya. Para takmir masjid sudah mencari kambing atau sapinya. Kalau unta kayaknya belum ada. Begitulah para guru yang saya muliakan. Setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, kemudian di bulan Dzulqa'dah, terus ada ibadah-ibadah yang lain, dari ibadah yang satu ke ibadah yang lain. Dan itulah kehidupan orang beriman. Baginda Rasulullah bersabda, la yashba'ul mu'minu minal khair. Orang beriman itu tidak pernah kenyang dengan kebaikan.
habis sholat nanti zikir, habis zikir ya ikut taklim, habis taklim nanti silaturahim, terus begitu. Sampai kapan? Rasul menyampaikan hatta yakuna muntahahul jannah, sampai dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih hidup, Allah berikan kehidupan, Allah berikan nikmat hidup, kesempatan, itu dia gunakan untuk kebaikan. Itu cirinya orang beriman, tidak pernah kenyang dengan kebaikan. Kenapa demikian? Karena kita enggak tahu kebaikan mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kerjakan. Kalau zaman dahulu, seperti kita mendengar kisahnya putranya Nabiullah Adam alaihissalam, ada Qabil dengan Habil. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketika Qabil dan Habil ini diberikan Allah Subhanahu wa taala perintah ujian, dua-duanya disuruh korban. Kalau Habil ini mengorbankan kambingnya yang paling bagus, paling gemuk, karena dia orang peternak. Yang si Qabil dia berikan korban beberapa tanaman tapi yang kurang bagus gitu. Dan dia memang seorang yang petani. Tanda kurbannya diterima Allah, Allah kirimkan api dari langit mengambil kambingnya Habil. Jadi kelihatan bahwa itu sudah diterima Allah. Dan Allah hanya menerima amalan dari yang bertakwa, yang tulus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk umat ini, kata para ulama, Allah sembunyikan. Jadi kita kadang-kadang enggak tahu mana yang Allah terima, mana yang tidak. Tugas kita hanya berhusnuzon kepada Allah, baik sangka, insyaallah semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita ada khauf, ada khawatir, jangan-jangan amal kita ini ada sesuatu yang kurang ikhlasnya, ya kan? Kurang rukunnya, kurang syaratnya, habis sedekah diungkit lagi, kan begitu. Nah, kita khawatirnya ada sesuatu yang kurang sehingga belum diterima. Makanya kata para ulama, ya, di antara ada 20 tanda amal diterima, di antaranya apa? Di antara amal kita diterima Allah, hamba tersebut diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat kebaikan selanjutnya. Istiqomah dalam kebaikan, itu di antara tandanya. Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, inna min thawabil hasanat al-hasanatu ba'daha. Tanda amal kebaikan itu diterima Allah, hamba itu akan diberikan taufik untuk berbuat kebaikan selanjutnya. Tidak putus, enggak berhenti. Sampai kapan? Husnul khatimah. Tapi tanda di antara hukuman Allah kepada orang yang berbuat dosa adalah dia akan terus berbuat dosa berikutnya, na'udzubillah, sampai dia jatuh ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para guru yang saya muliakan, lupa tadi ini ada guru kita, masya Allah, Ustaz Abdan, baru saja pulang umrah ini. Mudah-mudahan Allah terima umrahnya, umrah makbulah, dan semoga kita semua bisa berangkat haji ya di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah para guru kita akan membahas yang terkait dengan masalah kurban. Ya, ini sebentar lagi kita akan masuk Aidul Kurban, Aidul Adha. Kita akan bahas mengenai seputar fikih kurban dan juga apa hikmah disyariatkan ibadah kurban ini kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah bisa kurban semua, ya. Amin ya rabbal alamin. Para guru yang saya muliakan, kata kurban dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan udhiyah. Ya, hamzah dhad udhiyah. Ya, padahal kalau dari segi bahasa udhiyah itu bukan praktek kurbannya. Tapi udhiyah adalah hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih ya ketika tanggal 10 Dzulhijjah
sampai tanggal 13 Dzulhijjah untuk kurban karena Allah. Jadi hewannya itu namanya udhiyah. Hewannya namanya udhiyah. Bisa udhiyah dengan tasdid ya-nya, bisa udhiyah tanpa tasdid. Ada orang Arab yang membaca pakai kasrah, udhiyah. Ya. Ada yang mengatakan udhiyah. Bentuk jamaknya bisa adhahi atau dhuhaya, itu jamaknya. Artinya apa? Itu hewan yang disembelih untuk kurban, namanya udhiyah. Kalau penyembelihan kurbannya itu namanya tadhiyah. Tadhiyah itu penyembelihan kurbannya. Para guru yang saya muliakan, ibadah kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita melihat dalam banyak hadis ya, Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, ma'amila adamiyun, tidak ada amal atau tidaklah beramal ana adam min amalin yauman nahri, ya, daripada amal-amal di hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang diamalkan anak Adam di hari nahar, hari Idul Adha, ahabbu ilallah, yang paling dicintai Allah, min ihraqid dam, dibanding menyembelih kurban atau mengalirkan apa? Darah kurban. Ya, ini jadi amalan yang paling dicintai Allah di tanggal 10 Dzulhijjah nanti adalah kita mengalirkan darah kurban. Ustaz, hewan apa yang dialirkan? Ya, kata para ulama, ini ijma' para ulama, kalau enggak unta, sapi atau kambing. Ustaz enggak punya uang untuk beli kambing. Apa yang punya? Punya uangnya buat beli mentok. Mentok ini boleh enggak buat kurban? Ya. Kalau melihat hadis tadi, ya, tidak ada amalan seorang hamba di hari Idul Nahr, Idul Adha melebihi apa? Menyembelih atau mengalirkan darah kurban. Ini ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Walaupun ini pendapatnya menyelisihi ijma', tapi ini beliau mengatakan boleh bagi orang yang tidak mampu, betul-betul nggak mampu untuk menyembelih kambing, boleh kurban dengan ayam, bahkan dengan ayam, ya, atau mentok tadi itu, ya. Apa dalilnya? Beliau mengambil hadis itu, hadis sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Siapa yang datang di waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, seolah-olah dia kurban unta. Wa man jaa, ya, siapa yang datang di waktu yang kedua, fitsaniyati faka'annama qarraba baqarah, seolah dia kurban sapi. Siapa yang datang di waktu yang ketiga, seolah berkurban kambing yang bertanduk. Siapa yang datang di waktu yang keempat, seolah berkurban ayam, gitu kata Abdullah bin Abbas. Jadi ada kata ayam di situ. Bahkan ada kata burung juga di riwayat yang lain. Nah, jadi minimal mengalirkan darah kurban. Ya, jadi bagi yang nggak mampu nih, ya, bagi yang mampu ya kambing, itu ijma' ulama. Para guru yang saya muliakan, dan kapan menyembelih, nanti kita akan bahas kapan menyembelihnya. Kemudian yang kedua, menyembelih kurban ini merupakan sunnah yang hampir Nabi itu selalu mengerjakannya, tidak pernah ketinggalan. Makanya dalam satu riwayat, Nabi itu menyembelih kurban 10 kali ketika beliau tinggal di Madinah. Dan kita tahu bahwasanya Nabi itu di Madinah 10 tahun, ya, lebih sedikit. Karena beliau semenjak beliau mendapat wahyu dari Allah, itu usia beliau berapa? 40 tahun. Dakwah di Mekah 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun, sehingga beliau wafat di usia 63 tahun. Beliau menyembelih kurban di Madinah itu berapa kali? 10 kali. Berarti hampir setiap tahun beliau mesti kurban. Jadi ini adalah ibadah yang selalu dikerjakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang berikutnya, ibadah kurban termasuk syariat yang mana kita orang beriman itu diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan syariat itu, dan itu merupakan tanda ketakwaan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, syariat Allah, termasuk kurban, maka itu termasuk tanda ketakwaan dalam hati. Tanda kita bertakwa kepada Allah, ya kita menyembelih kurban bila ada kemampuan untuk membeli kurban. Yang berikutnya, ini keutamaan kurban dulu, apa diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala membarengkan perintah kurban ini dengan perintah sholat. Ya. Allah sampaikan, ya kan, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah engkau untuk Tuhanmu, Idul Adha, dan sembelihlah kurban. Jadi ini Allah gandengkan dua ibadah, artinya apa? Artinya dua hal ini memiliki keistimewaan atau keutamaan yang luar biasa. Berikutnya, Ustaz, apa hukumnya kurban? Sebelum kita bahas hikmahnya, hukum kurban kata para ulama, ini ada perbedaan pendapat para ulama. Jumhur ulama, 3 mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, selain Hanafi, itu mengatakan udhiyah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah muakkadah, tidak wajib. Apa dalilnya? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza dakhalatil 'ashr", kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, ada yang mau nyembelih kurban, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a, jangan motong rambutnya, jangan motong kukunya. Siapa yang masuk 10 awal Dzulhijjah dan hendak berkurban, nyembelih kurban, jangan motong kuku, jangan motong rambut. Berarti yang tidak pengen boleh dong motong kuku. Berarti apa? Kurban ini bagi yang ingin, kan begitu. Nah, kata-kata siapa yang ingin, man arada, ini menunjukkan bahwa kurban hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan dalam satu riwayat itu pernah suatu ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, beliau sengaja tidak kurban. Kenapa? Karena hampir semua sahabat itu kurban semua. Beliau khawatir itu dianggap wajib sama sahabat yang lain, sehingga beliau pernah menyengaja tidak kurban supaya apa? Untuk menghapuskan keyakinan masyarakat bahwa ini dianggap wajib. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Namun ada ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Walau dalam mazhab Hanafi wajib itu beda dengan fardu. Kalau fardu itu suatu hal yang harus dikerjakan, fardu, dan dasarnya qat'i, Quran atau hadis mutawatir. Tapi kalau wajib itu dasarnya dhanni, ya, artinya hadis ahad, ya, itu kalau ada perintah yang itu sifatnya harus dikerjakan namanya wajib, tidak fardu. Lah kurban ini termasuk fardu. Dasarnya apa? Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Kata wanhar ini fi'il amar, kata perintah. Dan dalam usul fikih, perintah itu aslinya itu untuk suatu hal yang wajib. Jadi perintah aqimus shalah, ya kan? Tegakkan salat itu artinya wajib. Makanya wanhar artinya apa? Sembelihlah kurban, artinya wajib menyembelih kurban. Ini kata mazhab Hanafi. Ya, karena ini Quran, qat'i, hadis yang tadi ahad, tidak bisa menghapus Quran. Yang kedua, ada satu penekanan
Dalam sebuah hadis Rasul bersabda begini, "Man kanat lahu sa'ah," siapa yang memiliki kelonggaran, walam yudhahi, dan tidak menyembelih kurban, sabda Nabi, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati tempat salat kami, jangan dekat-dekat kami, begitu. Ya, artinya ada ancaman bagi yang punya kelonggaran. Kata madzhab Hanafi, man kana lahu sa'ah, artinya apa? Yang punya kelonggaran, yang punya harta sampai nisab zakat. Jadi yang punya harta sampai wajib nisab zakat kok tidak kurban, begitu, maka dalam ini apa? Terkena hadis tadi, fala yaqrabanna masjidana, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekat ke tempat sholat kami. Artinya ada ancaman Nabi untuk yang dia punya nisab zakat kok tidak kurban. Ini makanya dasar madzhab Hanafi mengatakan bahwa kurban hukumnya wajib. Tapi ulama yang lain mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para guru yang saya muliakan, apa hikmah dari Allah wajibkan kurban? Sebelum bahas fikih kurban ini, kita bahas dulu apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berkurban. Pertama, kata para ulama, kurban itu menghidupkan sunnah kakek kita, bapaknya para nabi, sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan itu perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Allah berikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk ikutilah itu millah, agamanya atau syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata Imam Ibnul Jauzi, Nabi itu disuruh untuk mengikuti syariatnya Nabiullah Ibrahim, yang mana sama Allah tidak disuruh untuk meninggalkannya atau belum dihapus oleh Allah. Nah, di antara yang disuruh untuk mengikuti apa tadi? Menyembelih kurban. Yang kedua, ini untuk mengingatkan kita akan keteguhan dan kesabaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermimpi, dan mimpi itu adalah satu bentuk wahyu dari Allah kepada para nabi lewat mimpi. Mimpinya apa? Untuk menyembelih putranya, yang waktu itu putra semata wayang, hanya satu, Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, tapi beliau dengan penuh kesabaran, ya kan? Beliau menyampaikan, ya bunayya inni araka fil manam, ya wahai anakku, saya melihat semalam itu, saya mimpi menyembelih kamu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Seorang anak yang soleh, yang sudah dilatih, diasuh, dibimbing oleh orang tuanya yang luar biasa juga, dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah perintah Allah itu yang engkau diperintahkan. Engkau diperintah menyembelih aku, silahkan kerjakan, sembelih saya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan temukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kita bayangkan, ya, Nabiullah Ibrahim dengan begitu teguhnya, sudah lama berharap punya anak, dapat anak, sedang lucu-lucunya itu, sedang luar biasa beliau senangnya itu, disuruh untuk menyembelih putranya, ya, yang paling beliau cintai. Ini luar biasa. Dan ini juga pelajaran penting. Ada hal yang penting. Apa itu? Kita harus baik sangka kepada Allah atau berhusnudzan kepada Allah. Bahwa apa? Bahwa kalau orang itu meninggalkan hal yang dia cintai karena ikut perintah Allah, ya, dia Nabiullah Ismail hal yang dicintai.
rela disembelih karena itu perintah Allah, maka yang terjadi apa? Allah ganti yang lebih baik. Nabiullah Ismail tidak mati, tapi beliau malah panjang umurnya, panjang usianya, dan Allah gantikan dengan kambing, dan Allah menjadi apa? Menjadikan itu suatu kemuliaan bahwa Nabiullah Ibrahim itu lulus ujian sehingga beliau menjadi imam, menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau melainkan anak turunnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini ujian yang besar. Ketika beliau lulus, maka beliau Allah angkat derajatnya. Kata dalam sebuah hadis, ya, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Ini pelajaran penting, hikmahnya. Siapa yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dibanding yang dia tinggalkan. Masya Allah. Saya pernah kemarin ketemu seseorang di Purwokerto ini. Dia pernah cerita tahun 2008 itu pernah bekerja menjadi manajer di kereta api lah. Waktu itu pimpinan yang menterinya itu non muslim, bukan orang Islam. Suatu ketika itu kepalanya itu mengajak rapat, ya, rapat manajer itu hari Jumat menjelang sholat Jumat. Bayangkan. Dan dia mengatakan siapa yang keluar atau izin akan saya mutasi atau akan saya keluarkan, saya pecat. Waktu itu gajinya tahun 2008 sudah 27 juta setiap bulannya. Tapi ketika rapat itu ada 360 orang muslim, tidak ada yang berani keluar. Jumatan, dia angkat tangan, pimpinan, saya izin keluar sholat Jumat. Keluar, langsung. Coba tulis, siapa itu namanya? Tulis. Besok ya, tulis. Betul. Besok ada surat dia dipindah dari Jakarta ke Aceh. Lalu di Aceh nggak ada kereta api, hanya untuk menunggu aset. Dan gajinya turun dari 27 juta tinggal 4 juta. Ya kan? Tapi Masya Allah, ketika dia itu tinggalkan itu karena Allah, dia cerita sampai di Aceh dia babat alas itu. Karena ada tempat kosong punya KAI, dia babat. Hanya orang pada parkir di situ, parkir itu dapat setiap minggunya kurang lebih tambahan masuk 2 juta dari parkir. Kemudian di situ banyak orang pedagang ikut mengambil lahan dia, itu dengan sukarela memberikan sebagian keuntungannya. Sehingga malah dia cerita, Ustaz, dibanding yang di grup itu saat ini dia punya di Purwokerto punya beberapa toko kasur. Saya melihat di antara teman-teman saya yang tidak keluar waktu itu, yang kondisinya lumayan secara ekonomi, itu saya. Dibanding yang lain yang nggak keluar waktu itu ketika disuruh rapat oleh pimpinannya. Masya Allah. Saya teringat tadi, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik dibanding yang dia tinggalkan. Ini hikmahnya begitu. Yang ketiga, syariat kurban itu apa? Agar kita umat Islam itu punya rasa empati, berbagi dengan sesama, ya kan? Jangan sampai ada orang yang nggak pernah makan daging sepanjang tahun, ya, berbagi. Makanya kurban itu nggak boleh dipindah ke tempat yang lain. Kalau saya kurban di tempat ini Sumampir, itu ya untuk orang yang warga sekitar masjid ini, sama kayak zakat. Sekali lagi masih ada yang butuh di sini, nggak boleh dibawa ke tempat yang lain. Karena memang misalnya ini, saya punya toko ya di daerah Sumampir, toko besar. Ya. Wajib zakat di sini, hartanya di sini.
malnya di sini. Nggak boleh saya zakatnya ke Papua sana. Sedangkan di sini masih ada yang membutuhkan, ada yang fakir miskin. Sehingga apa? Orang fakir itu senang kalau melihat tetangganya kaya. Kenapa? Dia bakal dapat bagian zakatnya kan begitu. Tidak ada yang saling iri. Termasuk kurban. Jadi di mana itu disembelih kurbannya, maka ya di situ dia dibagikan kepada warga di sekitarnya. Ini melatih ada empati, ada rasa kekeluargaan, saling menopang, saling menyayangi sesama warga di tempat tersebut. Kemudian berikutnya ini adalah apa? Menerapkan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu merupakan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang secara zahir harta kita berkurang, beli korban kan berkurang, ya 2 juta 3 juta kan berkurang. Tapi kalau kita punya iman kepada Allah, kita yakin itu tidak berkurang karena disimpan oleh Allah menjadi kendaraan kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi itu tidak akan berkurang. Jadi itu kurban adalah ujian iman kita. Allah berfirman bahwa manusia ini khuliqa ajula, diciptakan tuh berkeluh kesah. Ajula artinya tergesa-gesa. Kalau ada kajiannya nggak ada keuntungan duniawinya. Sama di sebelah ada pembagian sembako gratis gitu. Pertanyaannya kira-kira yang ramai yang di kajian apa yang di sana, Pak? Di sana kan gitu. Itulah manusia ajula. Ya. Pengennya itu ya kerja sekarang, untung sekarang kan begitu kan. Ada keuntungan yang kelihatan sekarang ini. Lah kurban itu ujian iman. Ya, Allah menjanjikan kurban sekarang, untungnya nanti. Untungnya nanti. Kalau kurban sekarang, untung sekarang, semuanya kurban kelihatan. Sholat 2 rakaat subuh lebih baik dunia seisinya, ditampakkan sekarang itu pahalanya. Oh nggak ada yang nggak subuhan, pasti jamaah subuh semua. Tapi ini ujian iman, pahalanya yang besar disimpan nanti. Tinggal kita yang yakin dengan janji Allah, ya pasti kita akan mengerjakannya. Baik para guru yang saya muliakan, saya akan mulai mengenai tadi tentang kurban. Setelah membahas mengenai hikmah kurban, Ustadz, tadi ada hadis bahwa siapa yang mau kurban untuk tidak memotong kukunya. Apa sebenarnya hukumnya motong kuku, motong rambut bagi yang hendak kurban? Kata para ulama, ya, ulama Maliki ya Syafi'i ya, itu mengatakan bahwa makruh bagi yang hendak kurban untuk memotong rambutnya dan kukunya ketika masuk 10 awal Dzulhijjah. Jadi kalau memotong kuku di bulan Dzulqa'dah, sebelum masuk bulan Dzulhijjah itu masih sunnah. Tapi kalau sudah masuk awal Dzulhijjah sampai dia menyembelih kurban, itu makruh hukumnya memotong kuku dan memotong rambut. Ya. Tapi kalau ada hajat Ustaz, ini kukunya sudah mau coplok ini kan gitu kan, atau rambutnya bolong itu boleh saja, nggak ada masalah. Dan ini nggak sampai haram, tidak, hanya makruh. Kenapa? Nabi melarang untuk tidak memotong kuku dan rambut. Supaya apa? Semuanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz, hewan apa yang boleh dikurbankan tadi? Ya, itu ijma ulama. Jadi imma unta, imma kambing atau sapi. Kalau unta itu usianya 5 tahun. Kalau sapi berapa tahun Pak sapi? 2 tahun, sama kayak kambing Jawa. Kambing kacang itu masuk tahun ketiga. Ada ulama yang mengatakan membolehkan tahun kedua sudah boleh. Kalau kambing gibas itu paling cepat, itu setahun sudah boleh untuk kurban. Atau yang poel. Jadi baliknya kambing itu dengan 2, 1 dengan poel, ya 2 dengan usia, dengan usia. Nah, usianya setahun. Ada ulama mengatakan
pendapat yang lain mengatakan boleh tapi di atas 6 bulan. Cuman yang utama dalam mazhab Syafi'i setahun. Itu kambing kambing yang boleh untuk kurban yang kibas, yang domba. Tapi kalau kambing yang Jawa itu paling tidak 2 tahun. Ada pendapat mengatakan boleh tahun kedua. Sudah setahun masuk tahun kedua. Yang paling cepat itu kambing kibas itu. Ustaz, mending mana? Mending patungan 1 ekor sapi apa 7 kambing? Yang mana, Pak? Patungan 1 sapi 7 orang. Karena 1 sapi itu 7 orang. Rasulullah bersabda, ya 1 sapi bisa untuk 7 orang. 1 onta bisa untuk 7 orang. Kambing 1 orang. Mending mana? Patungan 7 orang seekor sapi atau 7 kambing? Mending dari yang gak korban, Pak ya. Kata para ulama, kalau melihat hadis tadi bahwa yang paling utama, yang paling banyak mengalirkan darahnya, tentu yang mana, Pak? Darah yang banyak keluar. 7 kambing apa 1 sapi? Darahnya keluar banyak kambingnya ya, 7 ekor. Sapinya. Oh, sapi. Ya ada yang mengatakan kambing karena lebih banyak yang mengalir darahnya. Ada yang mengatakan lebih baik sapi, kenapa? Karena lebih banyak dagingnya dibanding 7 kambing. Kalau saya tambah lagi, kenapa? Karena banyak yang nggak bisa makan daging kambing kan, gitu kan. Sehingga pakainya sapi. Baik, itu mengenai mana yang lebih utama. Dan ada beberapa kambing yang tidak boleh dipakai untuk kurban. Ini penting juga, ya, karena Rasulullah menyampaikan bahwa ada 4 jenis hewan yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Dan apa itu yang pertama? Ya, dan hewan yang cacat. Pincang kakinya, matanya itu apa? Matanya buta sebelah. Saya pernah tanya dokter hewan, ada enggak efek kalau menyembelih hewan yang, mohon maaf, PC itu, matanya sebelah? Kata dia, dokter hewan ini, betul Ustaz, karena kalau mata itu sakit pada kambing misalnya, itu enggak cuma di depan tapi sampai ke otak. Dan itu dagingnya tidak baik dikonsumsi jangka panjang. Ada penyakit yang bisa masuk di tubuh manusia ketika mengkonsumsi daging hewan yang seperti itu. Hewan yang gila, sapi gila tadi, dan seterusnya, yang sangat kurus atau cacat yang mengurangi daging, yang bisa mengurangi daging. Contohnya apa? Contohnya kayak kepotong telinganya, kepotong hidungnya, itu nggak boleh buat korban. Tapi kalau dikebiri boleh. Rasulullah itu pernah beliau menyembelih kambing yang dikebiri. Karena kalau kata para ulama, kambing yang dikebiri itu dagingnya lebih gemuk dan lebih banyak dagingnya itu. Dan walaupun hilang sebagian anggotanya, tapi itu nggak dianggap di kalangan bangsa Arab, sehingga sah untuk dikorbankan. Ustaz, apakah harus yang jantan? Tidak. Walaupun yang terbaik jantan, tapi tidak harus yang jantan. Boleh korban pakai yang betina. Kalau di Menara Kudus sampai saat ini itu korbannya masih pakai kerbau, bukan sapi, kerbau. Karena dulu para sunan itu mereka berdakwah dengan sangat hikmah ya. Karena banyak orang Hindu yang nyembah sapi, untuk supaya tidak benturan dengan masyarakat, maka nyembelihnya bukan sapi tapi kerbau. Sampai saat ini pun dilestarikan. Di Menara Kudus itu nyembelihnya pakai kerbau. Jangus boleh, yang jantan atau yang betina itu boleh dipakai untuk kurban. Kemudian para ulama mengatakan bagaimana Ustaz
setelah kita kurban, itu berapa yang boleh dimakan oleh shahibul kurban. Nah ini para ulama tidak memberikan batasan. Dalam Al-Quran itu kan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makan sedikit dari daging yang kalian sembelih dan berikan sebagian untuk al-qani' yang di sekitar situ, tangga-tangga, dan mu'tar, orang yang fakir miskin yang membutuhkan. Dari ayat ini maka dalam mazhab Syafi'i sunnah bagi yang berkorban tidak mengambil lebih dari sepertiga. Ini sunnah, bukan wajib. Sepertiga untuk sendiri, sepertiga untuk fakir miskin diberikan dalam kondisi mentah, sepertiga lagi untuk tetangga-tangga yang mau makan, ya kan? Kita bikin jamuan itu boleh. Tapi wajib ada yang diberikan dalam kondisi mentah kepada fakir miskin. Ustadz, boleh nggak memberikan kulitnya kepada jagal? Sama nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah melarang daging kurban untuk dijual, termasuk memberikan kulit kepada jagal sebagai upah. Ini nggak boleh juga, karena dia itu menguliti, memotongkan. Ini upahnya adalah kulit kambingnya, nggak boleh. Tapi kalau diberikan sebagai hak dia orang miskin, ya kita berikan bagiannya, boleh. Kalau sebagai upah tidak boleh. Ustaz, siapa yang berhak mengupahi? Yang mengupahi yang berkorban. Pakai uang yang lain, bukan pakai daging yang dikorbankan. Kemudian, Ustaz, boleh nggak menyimpan daging korban? Boleh. Dulu pernah di Madinah itu Rasulullah melarang menyimpan daging korban melebihi 3 hari. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak para tamu yang butuh makanan dan kondisi Madinah sedang ada kelaparan, sehingga etis kalau ada orang menyimpan daging lebih 3 hari, sedangkan saudaranya ada yang kelaparan. Kemudian setelah kondisi berubah, Madinah sudah makmur, banyak ya masyarakat sudah pada kenyang, pada tercukupi, maka Nabi pun membolehkan para sahabat menyimpan lebih dari 3 hari. Jadi kadang-kadang hukum itu juga sesuai dengan kondisi masyarakat waktu itu. Artinya boleh menyimpan korban, yang penting tadi itu kondisinya masyarakat tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sangat membutuhkan. Baik, makanya ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illah, ya. Bahwasanya hukum kadang-kadang mengikuti perkembangan kondisi dan juga situasi masyarakat. Baik para guru yang saya muliakan, itu beberapa hal. Sudah mau jam 6, monggo ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang memberikan masukan, boleh terkait dengan korban. Monggo silakan. Banyak tema teman ini supaya hidup ya, maka lebih baik diskusi. Silakan, ada yang mau disampaikan? Monggo. Iya. Nggih. Panitia. Ya. Yang memberikan pada tetangga itu adalah yang kurban. Saya yang kurban, saya ngasih kepada panitia. Ke tetangga panitia boleh. Yang penting apa? Yang memberikan yang kurban, ya kan? Kalau panitianya termasuk shahibul kurban, ya boleh saja dia mengambil bagian dari punya milik dia. Tapi kalau panitianya hanya sebagai panitia, ya kan? Wakil dari shahibul kurban tentu harus izin dari yang shahibul kurban. Pak, boleh tidak sebagian dagingnya kita masak untuk para panitia? Oh, Ustaz, silahkan. Itu bagian sebagian apa yang itu saya berikan untuk dimasak, silakan. Yang penting jangan sebagai upah. Nah, kalau sebagai upah itu juga nanti masuk dalam hadis larangan Nabi tadi, memberikan kulit pada jagal. Tapi sebagai ya, pemberian hadiah atau hibah kepada shahibul kurban kulit. Beda antara hadiah sama sedekah ya. Karena dalam kurban ini yang wajib adalah sedekah. Sedekah itu kepada orang fakir miskin dan diberikan dalam kondisi mentah, ya. Tapi kalau hadiah boleh matang juga boleh, ya kan?
Makanya akikah kan matang. Kalau kurban wajib ada yang mentah diberikan pada fakir miskin. Tapi kalau hadiah boleh. Dan hadiah itu biasanya untuk orang yang lebih yang biasa atau yang lebih tinggi, itu hadiah. Makanya pernah Rasulullah itu dikasih sebagian tadi daging kurban atau apa dari sahabatnya. Maka zaman Rasulullah itu sedekah. Jadi ada sahabat dapat sedekah, dia kasih ke Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, untuk dia sedekah, tapi untuk saya sebagai hadiah. Nah, dia diberikan sedekah karena dia sahibul kurban. Setelah dia berikan sedekah, dia berikan apa? Hadiah. Itu boleh. Jadi kalau misalnya kita kasih orang miskin, ini kulitnya buat kamu, sama dia dijual, ya boleh saja. Yang penting setelah dia mendapatkan sedekah itu. Tapi kalau langsung dari sahibul kurban menjualnya, ini nggak boleh. Jadi tidak boleh. Jelas ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau panitia tadi sebagai sahibul kurban, ya silahkan dia mengambil dari bagian milik dia. Tapi kalau panitia hanya sebagai wakil dari sahibul kurban, maka ya dia harus izin dari yang sahibul kurban. Ini yang terjadi yang banyak seperti itu. Begitu lagi? Ada lagi? Yang sering terjadi juga panitia sebagai wakil, ini penting nih. Panitia sebagai wakil dari penjual sapi atau kambing. Nah, ini juga harus tahu. Sebagai wakil tidak boleh menjual tanpa seizin dan sesuai dengan perintah wakilnya yang mewakilkan. Pernah ada satu masjid tanya, Ustadz, ini saya jual kambing ke masyarakat, ke jamaah. Ternyata yang saya jual itu harga tahun sebelumnya. Tahun ini sudah naik harganya. Kata penjual sapinya atau kambingnya, dia menolak, nggak mau, ini sudah naik Pak Ustadz harganya. Dia panggil sama yang jamaah yang sudah beli, loh kan sudah selesai jual belinya, saya nggak mau nambahin lagi. Bingung dia, Ustadz boleh nggak nambahin kas masjid? Saya bilang nggak sah semua itu kurbannya. Pertama kan jual belinya nggak sah, karena dia hanya wakil menjual nggak sesuai dari yang punya kambing. Jual belinya sudah nggak sah. Itu mau kambing siapa nanti itu? Mau jual belinya nggak sah kan begitu. Balikin aja kambingnya, ya kan? Balikin uangnya, balikin kambingnya. Diakati lagi kalau mau kurban. Ya, karena dia hanya sebagai wakil antara penjual kambing dengan yang membeli kambing. Kan begitu. Wakil tidak ada hak menentukan harga dan lain sebagainya, hanya sebagai mengikuti yang memberikan kuasa kepada dia. Ini dalam bab wakil. Ini yang sering terjadi seperti itu. Dan kalau membeli kambing ini penting juga, atau sapi ya, membeli dengan harga di waktu dia beli. Penting nih. Nanti setelah itu, Pak, saya minta tolong ya, sampai nanti waktu kurban ya akan ijarah atau apalah begitu. Disewa atau mungkin nitip sukarela. Jangan membeli dengan harga yang akan datang. Ustaz, ini sapinya ini bobotnya 200 kilo, tapi nanti insya Allah ya sebulan lagi 300 kilo. Maka saya jual ya harga yang nanti 300 kilo, nggak boleh, nggak sah. Itu sama kayak Rasulullah melarang membeli buah ketika masih di pohon dan pentil. Ya kan? Karena apa? Nggak jelas, bisa rontok, ya kan? Bisa mateng, ya kan? Sama juga nanti ketika ini prediksinya akan 300 kilo, dia kalau beneran kena sakit kan jadi mengurus dia kan begitu. Betul ya. Ini namanya gharar, bai'ul gharar ya. Membeli dengan harga yang waktu itu nanti disewakan, boleh menyewa tenaganya untuk merawat sampai hari H diserahkan untuk sapinya atau kambingnya. Begitu ya. Jangan membeli dengan ekspektasi yang akan datang karena belum jelas. Begitu, ada lagi? Cekap ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah ridhoi, Allah berkahi, dan kita diberikan taufik oleh Allah bisa kurban semampu kita. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nasta'udziruka ma 'allamtana faruddahu ilaina 'inda ihtiyajina ilaih. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir 'alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna, naghrabbi fi anfusina fadilna fa'alina sifa'alimna. Allahumma ya Allah ballighna Makkah wal Madinah li zilli haramika wa haram nabiyika yusran wa la 'usran, sihhatan wa afiatan, innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah kami ya Allah, alhamdulillah orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami, santri ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Berkailah kami ya Allah, majelis kami ya Allah, berkailah ya Allah. Saudara kami sedang berangkat haji ya Allah, mudahkanlah mereka ya Allah untuk melaksanakan haji mereka ya Allah. Berikanlah haji yang makbul untuk mereka ya Allah. Sehatkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimina fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qalil mu'mina ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Banyak khilaf, banyak kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi